Shalom rekan-rekan pemuda, kembali kita akan merenungkan Sabda Bina Pemuda pada hari Sabtu 12 Maret 2022. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Ya Bapa, jikalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami supaya kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu melalui firman ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Imamat 26 ayat 18-24 yang menyatakan, "Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi, dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Pada hari ini, renungan memberi judul Dihukum. Dimulai dari ayat 14, para imam memberi peringatan adanya respon Tuhan yang tegas seandainya umat mengabaikan sabda dan titahnya. Peringatan itu berkaitan keberadaan Israel sebagai umat tebusannya agar hidup kudus sebagaimana Allah kudus, yang dapat kita baca di pasal 11 ayat 45 dan pasal 19 ayat 2. Murka Tuhan yang menghajar umat yang bebal dan makin jahat di hadapannya akan terus bertambah berat. Hukuman tersebut menandakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Israel, sehingga Ia tidak menghendaki umatnya melakukan kejahatan serta tidak memelihara hidup kudus, benar, dan adil. Tidak sedikit orang melihat sepintas adanya respon Tuhan dalam Perjanjian Lama, lalu berkomentar kalau Tuhan adalah sosok yang cepat murka dan senang menghukum daripada mengasihi. Berbeda dengan Tuhan di Perjanjian Baru, Ia lebih suka mengampuni. Gara-gara tanggapan yang terburu-buru, banyak orang lebih menyukai Perjanjian Baru. Kalaupun suka, mereka juga tidak membaca dengan benar, artinya tidak memperhatikan konteks dari teks dengan teliti di Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, soal hukuman juga pernah disampaikan Tuhan Yesus melalui Matius 23 ayat 33 tentang hukuman ular beludak, dan juga beberapa ayat seperti Markus 12 ayat 40 atau Yohanes 3 ayat 18 dan 36. Selain itu, soal hukuman juga pernah disampaikan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 19 tentang pembalasan itu hak Tuhan. Dan penyampaian dari surat lainnya dari 2 Petrus 2 ayat 11 tentang hukuman Allah atas perbuatan malaikat yang salah. Sobat muda, sebagaimana orang Israel diingatkan, demikian juga kita, umat yang dikasihinya. Kasih Allah bukanlah kasih yang direspon dengan hidup bebas di luar kehendaknya. Ia tetap memberi kita kebebasan hidup, yaitu bebas untuk hidup mengungkapkan ketaatan kita. Tentu Tuhan memiliki banyak cara menyatakan kasih-Nya demi menjaga dan mewujudkan jalinan relasi mesra yang intim dengan kita. Saat kita susah pun, kiranya tidak terlalu cepat untuk memvonis diri dengan mengatakan bahwa Tuhan sedang menghukum, melainkan menjadi kesempatan untuk kita
dalam membangun rasa cinta kepada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, kembali kami tunduk di hadapan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu tentang hukuman yang mengajarkan kami. Hanya melalui pertobatan dan iman di dalam Kristus Tuhan kita diselamatkan. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk memahami cinta Engkau, sehingga kami terus berusaha hidup kudus dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, jikalau sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, Engkau yang menuntun dan menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Amin.